Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ki Anom. Kali ini Ki Anom mau memperlihatkan atau mempertunjukkan salah satu kitab kuning Al-Ofaq. Kitab kuning Al-Ofaq adalah kitab kuning pengajaran Al-Quran ya, yang diambil dari kitab suci Al-Quran agama Islam. Kitab ini berisikan tentang rajah, ajimat, ramalan, dan ilmu-ilmu kebatinan. Kalaupun Anda tidak percaya dengan ilmu-ilmu kebatinan agama Islam, ini khususnya bagi umat Islam ya, biasanya nggak percaya dengan dunia ramalan, ajimat, kitab kuning kebatinan, itu biasanya nggak percaya. Kalau orang Islam itu mengatakan itu bisa menyebabkan syirik, musyrik, atau bid'ah. Tapi nyatanya kitab kuning itu ada, khususnya kitab kuning pengajaran ilmu kebatinan, kitab kuning Al-Ofaq, kitab kuning Tauhid Marifatullah, kitab kuning Al-Torekot, Tasawuf Al-Saipi, dan masih banyak lagi kitab-kitab kuning yang lain. Terus ada kitab kuning Aqidatul Awam, dan masih banyak lagi. Kalau mungkin Anda mempelajari ilmu kitab kuning ya, mungkin Anda akan tahu ya tentang ilmu ramalan. Ramalan dari Al-Quran, ramalan Islam. Memang ini kitab Al-Ofaq, ini adalah kitab kuning Al-Ofaq ini, kitab kuning pengajaran ramalan dalam agama Islam. Kalaupun ada yang mengatakan, wah bohong, ramalan itu bohong, ramalan itu ramalan setan. Enggak seperti itu. Buktinya kitab ramalan itu memang ada, yaitu kitab kuning Al-Ofaq, kitab kuning Al-Torekot, Tasawuf Al-Saifi, kitab kuning Tauhid Marifatullah, kitab kuning Aqidatul Awam. Semuanya itu adalah kitab-kitab ramalan. Dan kitab kuning laduni ya. Nah, itu kitab kuning laduni ini adalah kitab kuning pengajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman itu bersahabat dengan bangsa jin ya, yaitu Ratu Bilqis Sulaiman alaihissalam. Nah, begitulah. Kalau mungkin Anda menggali ilmu Islam, pasti banyak. Menggali ilmu-ilmu kitab kuning dari pengajaran al-Islam pasti banyak. Kalau anak-anak pesantren mungkin aku percaya dengan ilmu kebatinan, dengan ilmu ramalan, dengan ajimat, dengan rajah, khususnya anak-anak pesantren. Karena biasanya anak pesantren itu diajarkan ilmu-ilmu seperti itu ya, kalau pesantren zaman dulu ya, tentang hukum-hukum Islam diajarkan semua, tentang ilmu kebatinan, hukum-hukum Islam, tentang ilmu tauhid, tentang ilmu torekot, marifat, semuanya diajarkan. Kali ini saya mau mempertunjukkan inilah kitab kuning Al-Ofaq, yaitu kitab ilmu kebatinan dan ramalan Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Quran agama Islam. Nah, ini seperti ini. Yuk kita buka. Sebelum membukanya kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah kitab kuning Al-Ofaq. Nah, seperti ini biasanya. Nah, ini seperti ini. Ini biasanya kitab-kitab ini bisa dipergunakan oleh para pakar al-hikmah ya, para pakar al-hikmah spiritual, para spiritual, atau kiai-kiai yang benar-benar berilmu tentang ilmu-ilmu torekot, ilmu makrifat, semuanya pasti bisa belajar ilmu kitab Al-Ofaq. Tapi kalau andanya belajarnya di pesantrennya cuma mempelajari 40 kitab, 20 kitab, 30 kitab, Anda tidak akan bisa mempelajari ilmu-ilmu kitab kuning. Nah, seperti ini. Ya. Ini kitab kuning biasanya. Kalau zaman sekarang memang Al-Ofaq itu nggak diajarkan ya ke anak-anak pesantren. Takutnya disalahgunakan. Karena kalau ilmu disalahgunakan pasti
akan membawa kehancuran, kemungkaran. Nah, ini seperti ini. Ini adalah kitab kuning Al-Wafaq. Nah, ini saya boleh jelaskan ya di sini. Kenapa di sini banyak raja-raja ini adalah ini untuk raja pengobatan, ini untuk raja ruqyah. Terus di sini juga ada raja untuk mengusir bangsa-bangsa jin, ya. Nah, ada di sini. Terus ada ilmu kebatinan juga, ada ilmu pengelarisan juga. Di sini juga ada ilmu apa ya, untuk menghancurkan musuh ya, tapi bukan ilmu santet, bukan, tapi untuk menghancurkan musuh orang-orang yang jolim terhadap umat Islam atau sesama umat yang jolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kita dikabulkan di sini. Jadi kitab kuning ini jangan dipermainkan. Jangan dijadikan guna-guna santet, teluh, tenung segala macam. Karena di sini banyak sekali ilmu-ilmu tentang yang mengarah ke arah sana ya. Nah seperti ini. Nah, di sini seperti ini saya jelaskan kembali. Nah, ini raja seperti ini kalau kita ditulis di dalam buku kertas atau di lawon putih terus pakai japaron, biasanya ini gunanya ini adalah untuk menghancurkan ya, menghancurkan orang lain atau membinasakan orang lain. Bisa aja kita membinasakan musuh kita yang pernah jolim kepada kita. Nah, ini. Jadi ditulis dari sini ke sini nih. Ayatnya segini aja. Rajahnya bukan ayatnya, ini rajahnya segini aja ditulis di dalam kain putih, tapi ditulisnya pakai minyak japaron. Nah, dari sini ke sini. Ini khusus untuk menghancurkan musuh. Kita buka lagi ya. Nah, ini untuk meruqyah tempat rumah. Bila mana rumah kita susah untuk mencari rezeki gitu kan, kenapa kita pindah ke rumah ini, tapi setelah pindah ke rumah ini rezeki itu susah, terus warung kita sepi. Nah, ini jadi ditulis lapan ini di dalam kertas putih, nanti bisa ditempelkan ya di dalam di tempat warung itu, ditempelkan aja. Tapi ini raja ini jangan sampai diketahui oleh orang-orang pembeli atau konsumen, nanti ditutup aja. Nah, atau ditaruh di dalam laci juga boleh. Insya Allah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kita akan dipermudah dan diperlancarkan ya, nanti banyak konsumen. Nah, ini seperti ini lagi. Nah, ini adalah khusus untuk mematikan alat vital nih. Nah, kalau bila mana nanti suami suka selingkuh, suka berbuat serong, suka apa aja nih, kita bisa dipergunakan ajimat itu ditulis di dalam celana ya, di celana laki-laki ditulis lewat minyak japaron ditulisnya. Setelah itu nanti dikubur di kuburan. Nanti ini fungsinya ini bila mana laki-laki yang mau melakukan serong atau zina, nanti dia tidak akan apa ya jadi tidak akan, kalau misalnya impoten gitu, orang itu tidak bisa berdiri lah gitu. Ini dan syahwatnya tertahan oleh ajimat ini. Nah, seperti ini. Mohon maaf ya saya ngomong seperti ini, mohon maaf. Beri maaf. Nah, ini kita menerangkan tentang pengajaran kitab kuning. Kita buka lagi ya. Nah, ini adalah untuk biar mana ada pabrik baru, biar mana untuk pabrik bangkrut atau menahan bangkrut, misalnya kalau kita punya pabrik apa aja ya, itu perusahaan atau toko. Nah, bila ditanam ini pakai kain hitam di sini, terus ditulis pakai minyak misik ya, kain hitam sampai minyak misik ditulis ini. Jadi ditulis dulu di dalam kertas putih, terus nanti ditutup sampai kain hitam, pakai minyak misik. Nah, seperti ini. Nanti insya Allah nanti pabrik segala macam usaha kita, mau pabrik tahu, mau perusahaan pabrik apa aja, insya Allah akan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti ini. Yuk kita buka lagi ya, ini tentang masalah kitab kuning. Nah, ini adalah untuk pengasihan. Bila mana nanti ada orang yang belum jodoh ya, katanya udah usianya udah lanjut, nah ini
biasanya ditulis di dalam kertas putih. Terus kita melaksanakan sholat hajat 12 rakaat, terus kita saum. Nah ini kertas putih ini dibakar ya, ditulis di dalam kertas putih terus dibakar, terus airnya diminumkan. Insya Allah berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun yang belum mendapatkan jodoh akan mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti ini. Nah ini seperti ini. Ya kita buka lagi ya kitab selanjutnya. Nah kalau ini nggak boleh dijelaskan lah ini mah ya, karena tujuannya hal-hal yang nggak baik. Nah kalau raja ini adalah raja untuk pengelarisan ya, pengelarisan usaha juga. Nah seperti ini untuk pelarisan segala macam usaha. Ini ini semua ditulis semua ini segini, ditaruh di dalam warung atau di dalam laci, insya Allah akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah seperti ini. Yuk kita buka lagi ya. Memang kita harus percaya ramalan-ramalan dari Al-Quran itu, memang harus percaya. Kalaupun ada orang yang mengatakan bohong itu ramalan gitu kan, itu mah pengajaran setan, gak boleh kita percaya dengan ramalan-ramalan. Tapi buktinya Al-Quran itu memang apa aja itu ada di dalam Al-Quran, karena kitab ini juga bersumber dari, kitab kuning ini bersumber dari Al-Quran. Nah ini bukan dari apa-apa tapi dari Al-Quran sendiri kan. Jadi memang kalau anak-anak pesantren semuanya, kalau kita mempelajari ilmu itu jangan setengah-setengah ya. Belajar ilmu pesantren itu jangan dari dasar aja. Jadi memang semua anak-anak pesantren itu diajarkan dari ilmu dasar dulu, yaitu kitab Sapinah, kitab Al-Jurumiyah, terus banyak lagi lah kitab-kitab yang lain ya. Nah seperti itu. Tapi kalau kita pelajari ilmu kebatinan itu ada banyak. Jadi ada 99 kitab kuning ya di sini ya. Tapi 99 kitab kuning ini ada pembelajaran ilmu kebatinan, ramalan, rajah dan ajimat. Termasuk kitab kuning Al-Ofaq, kitab kuning Laduni, kitab kuning Al-Tariqat Tasawuf Al-Saifi, kitab kuning Tauhid Marifatullah, kitab kuning Aqidatul Awam. Nah itu semuanya itu pembelajaran ilmu itu bersumber dari Al-Quran, dari agama Islam. Jadi memang harus mempelajarinya, itu harus benar-benar kita mempelajari ya. Nah seperti ini. Jujur saya ini pembelajaran kitab kuning itu saya sebenarnya baru ya. Belajar kitab kuning Al-Tariqat Tasawuf Al-Saifi itu baru 10 tahun saya belajar. Karena dari awalnya saya itu memang saya tidak bisa mempelajari ilmu kebatinan, tidak pernah bisa mempelajari ilmu kebatinan, tidak pernah bisa membaca ajimat atau raja-raja Arab-Arab kuno seperti ini. Memang awalnya saya nggak bisa ya mempelajari ini. Tapi saya punya guru yang dari Banten itu ya, guru saya itu Abu Yasari ya dari Ciomas. Beliau itu usianya udah 150 tahun. Sampai sekarang pun beliau masih ada. Buya guru saya itu. Nah kalau Buya itu pasti paham dengan ajaran-ajaran kitab kuning. Biasanya kalau seorang pakar al-hikmah, seorang pakar spiritual yang dari pengajaran agama Islam memang harus tahu tentang masalah ilmu-ilmu raja seperti ini. Karena kalau seumpama ada yang mengaku bahwa saya ini adalah seorang spiritual, seorang yang bisa tentang ilmu kebatinan, saya seorang pakar al-hikmah, tapi tidak paham dengan ajaran-ajaran kitab kuning, jangan mudah dipercaya. Karena itu mungkin ya disebut dengan abal-abal. Nah ini kitab kuning kebatinan ini untuk memperoleh ilmu kebatinan ya. Jadi semua ini kita ditulis di dalam baju ya, baju putih atau di sablon bisa. Nah ditulis di dalam kaos aja, dalam baju kita pakai kaos. Nah ini untuk kekebalan tubuh ya. Biasanya kalau tahan tembak, senjata atau anti cukur. Nah ini. Jadi ini penggunanya itu ditulis di dalam baju ya, baju kaos putih atau di sablon. Tulisannya nanti di situ dipakai bajunya. Terus ditutup lagi gitu. Jadi disembunyikan bila mana ini adalah untuk menolak mara bahaya, anti cukur,
anti tembak segala macam ini ilmunya seperti ini rajahnya seperti ini nih rajahnya. Jadi ditulis atau gak mungkin kalau ditulis pasti disablon lah. Nah seperti ini. Memang Ki Anom ini selama terjun ke dunia spiritual dan supranatural, saya mempelajarinya ilmu-ilmu kitab kuning ya. Saya sudah mempelajari kitab kuning 99 kitab kuning saya sudah mempelajari, alhamdulillah wa syukurillah, dan bermanfaat bagi saya untuk menolong orang banyak ya, menolong orang yang dalam kesusahan ya. Itu. Nah, seperti ini kitab kuning semuanya. Jadi kita buka lagi langsung nih kitab-kitab, nanti saya jelasin satu persatu ya. Nah, karena kitabnya terlalu tebal jadi enggak saya jelasin semuanya ya. Nah, ini seperti ini. Ini kitab kuning. Kalau ini nanti ditulis di dalam padi segala macam biar nanti subur padinya, hasil tani atau di sawah atau di kebun perkebunan, ditulis ini raja ini di dalam kain putih, ditulis ya pakai tinta emas. Terus nanti dikubur di tengah-tengah sawah atau perkebunan, insya Allah hasil taninya barokah ya, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kita harus menjalankan sholat hajat ya, harus sholat hajat 12 rakaat. Nanti baca surat Al-Ikhlas 1001 kali, insya Allah akan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rajahnya di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, sekian dulu lah dari saya, dari Ki Anom Jagat Galunggung. Ini kitab Al-Awfaq ya. Nanti saya akan jelaskan lagi kitab-kitab yang lainnya. Kali ini saya menjelaskan dulu kitab Ramalan Al-Awfaq, kitab Kebatinan Al-Awfaq, kitab Rajah, dan kitab Ajimat. Nah, ini Al-Awfaq. Ini kitab Al-Awfaq ya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan jelasin lagi kitab-kitab yang lainnya seperti kitab Al-Torekot Tasawuf Al-Saifi, kitab Tauhid Marifatullah, kitab-kitab, pokoknya kitab-kitab yang berhubungan dengan ilmu kebatinan yang diajarkan oleh Al-Quran ya. Memang Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran ya. Kalau kita gali ya semuanya itu banyak sekali. Jadi memang Al-Quran itu tidak dikatakan wah ini ilmunya bid'ah atau ilmu sesat, ilmu hitam, enggak. Jadi tergantung orangnya mempergunakan ilmu itu seperti apa. Kalau memang ilmu itu untuk diamalkan, insya Allah barokallah kepada diri kita ya, memberikan nikmat Allah. Tapi kalau ilmu ini digunakan atau disalahgunakan dengan hal-hal yang berbau kejahatan, ya insya Allah ajab Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan ke kita ya, karma atau ajabnya. Udah sekian dulu ya, saya terangkan di sini masalah kitab kuning. Nanti saya di sesi-sesi yang lain nanti akan buka nanti kitab ramalannya ya, kitab ramalan Imam Nabawi ya. Nah, di situ nanti ada semacam kitab ramalan untuk melihat masa depan. Jadi memang kita harus percaya dengan dunia-dunia spiritual seperti ini ya. Harus kita percaya. Kalaupun orang yang tidak percaya, biasanya itu pembelajaran ilmunya itu masih kurang. Jadi memang kalau ilmu Islam itu kalau perlu kita gali ya, gali lebih dalam. Maupun itu kitab kuning, maupun itu kitab-kitab yang lainnya memang harus kita gali ya. Jangan sampai kita mengatakan, wah ini mah bid'ah, ini mah musyrik, ini mah syirik, ini mah setan, pengajaran setan. Enggak. Di sini memang ini pengajarannya pengajaran kitab kuning Al-Awfaq, ini Al-Awfaq. Jadi memang ini bersumbernya dari Al-Quran, bukan dari setan, bukan dari Ajajil, bukan. Ini justru dari Allah Subhanahu wa taala kitab ini ya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari setan, tapi memang ini tulisannya kan Al-Quran gitu. Jadi memang kalau orang-orang lain mengatakan, oh ini bohong kalau ramalan-ramalan tidak percaya dengan ramalan. Oh memang di dalam Al-Quran itu ramalan memang ada. Di dalam Al-Quran itu ramalan itu memang ada. Ramalan masa depan itu dalam Al-Quran. Sama dari semua agama itu ada ya. Oh cuma ada dari dua agama kayaknya kalau ramalan-ramalan itu ya. Kalau agama yang lain enggak lah.
nggak mengajarkan seperti itu, nggak mengajarkan seperti itu. Biasanya kalau ramalan dari agama Hindu itu dilihat dari kitab Bapisa Purana, ya, kitab Weda Bapisa Purana. Kalau kitab Islam itu paling banyak ya ramalannya segala macam paling lengkap gitu dibandingkan dengan ajaran-ajaran Hindu ya. Udah sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di para pengguna medsos semuanya ya. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini bukan apa-apa. Ya ini cuma ini aja lah. Hiburan aja lah, konten hiburan. Dia diambil hikmahnya aja ya. Oleh kita ya. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang negatif gitu kan. Sampai harus menimbulkan positif lah, baiknya kita ambil. Udah sekian dulu, nanti saya jelasin lagi ya di sesi-sesi yang lain. Barangkali nanti saya jelasin kitab kuning Altorekota Sopalasaepi, kitab kuning Laduni ya, semuanya nanti saya jelasin. Jadi masih banyak, ada 99 kitab kuning ya, pengajaran ilmu kebatinan dan ramalan di dalam Al-Quran. Udah sekian dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.